wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dari SDN Jagir 1 ya, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah serta rekan sejawat dari SDN Jagir 1. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan mengenai modul 1.4 tentang budaya positif sekolah. Untuk susunan kegiatan hari ini, yang pertama nanti pembukaan, doa, kemudian sambutan kepala sekolah. Acara yang kedua yaitu acara intinya, diseminasi disiplin positif, dan yang ketiga adalah penutup atau refleksi. Untuk yang pertama kita buka dengan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara diseminasi budaya positif di SDN Jagir 1 calon guru penggerak angkatan 8 ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah, dimohon untuk Bapak Nurul Yakin SPD MM dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SDN Jagir 1, khususnya Pak Taufik selaku CGP yang pada pagi hari ini melaksanakan diseminasi. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapak Taufik. Bapak Ibu, harapan dari kegiatan diseminasi yang dilaksanakan oleh Pak Taufik selaku calon guru penggerak itu adalah diharapkan Pak Taufik mampu mentransformasikan apa yang didapat, apa yang dipelajari di guru penggerak itu sendiri, dan Bapak Ibu guru juga mampu melaksanakan apa yang disampaikan oleh Pak Taufik selaku CGP sesuai dengan filosofi ya, pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang bagaimana siswa itu kita harus mampu mengetahui kodrat yang dimiliki anak, yaitu kodrat alami dan kodrat pada zamannya. Jadi anak itu masing-masing sudah mempunyai kodrat masing-masing, mempunyai minat, mempunyai bakat masing-masing. Kemudian bagaimana kita sebagai seorang guru itu mampu mengarahkan tingkat bakat minat yang dimiliki oleh anak-anak, sehingga harapan pelajar profil Pancasila itu akan tercapai, yaitu mengarahkan sesuai dengan minat bakat anak didik kita. Oleh karena itu, terima kasih Pak Taufik dan teman-teman semuanya yang sudah berkesempatan untuk melaksanakan sebagai calon guru penggerak, dan semoga teman-teman yang lain segera menyusul sehingga di sekolah SDN Jagir 1 nanti banyak bermunculan Bapak Ibu guru penggerak yang sudah persyaratannya itu sudah bisa. Itu ada Bu Ira, ada Bu Lis, dan ada Pak Anas. Semoga kedepannya beliau bertiga bisa menyusul Pak Taufik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh kepala sekolah kita. Untuk acara yang selanjutnya yaitu acara inti ya. Jadi pada kegiatan hari ini adalah diseminasi disiplin positif. Kita lihat ya. Sebelumnya perkenalkan dulu ya. Ini ada fasilitator dari CGP Angkatan 8 yaitu Bunda Rofika SPD MPD. Kemudian ada pengajar praktik saya yaitu Bunda Sri Agustina SPD. Beliau yang insya Allah setiap bulan itu datang ke sekolah kita dalam kegiatan pendampingan individu. Kemudian saya sendiri sebagai calon guru penggerak ya, insya Allah sampai bulan November ya akan mengikuti kegiatan ini. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh kepala sekolah kita. Untuk acara yang selanjutnya yaitu acara inti ya. Jadi pada kegiatan hari ini adalah diseminasi disiplin positif. Kita lihat ya. Sebelumnya perkenalkan dulu ya. Ini ada fasilitator dari CGP Angkatan 8 yaitu Bunda Rofika SPD MPD. Kemudian ada pengajar praktik saya yaitu Bunda Sri Agustina SPD. Beliau yang insya Allah setiap bulan itu datang ke sekolah kita dalam kegiatan pendampingan individu. Kemudian saya sendiri sebagai calon guru penggerak ya, insya Allah sampai bulan November ya akan mengikuti kegiatan ini. Baik ya, untuk budaya positif. Nah, pada kesempatan kali ini budaya positif ini akan saya sampaikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berfokus ya pada perkembangan potensi yang ada pada siswa, serta mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada siswa. Bapak Ibu, apakah kita selama mengajar ini sudah benar-benar menerapkan pembelajaran yang berpihak pada siswa kita atau tidak? Nah, ini kita coba tanyakan ke masing-masing ya. Kemudian nilai dan peran guru penggerak di sini yaitu kolaborasi antara semua anggota sekolah dengan keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama juga akan mendorong terwujudnya budaya positif. Selanjutnya visi guru penggerak ya, yaitu apa yang ingin dicapai dalam program guru penggerak ini, yaitu perubahan yang diinginkan adalah terbentuknya budaya positif agar menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada siswa. Jadi sejalan Bapak Ibu ya, dari filosofi KHD dengan visi guru penggerak ini sejalan bahwa kita ingin menciptakan suatu lingkungan sekolah ya yang nyaman, aman, dan berpihak pada siswa. Ya, sekolah kita sudah menuju ke sana, menuju sekolah yang nyaman ya dan aman ya alhamdulillah, dan tentu saja berpihak pada siswa atau murid. Kemudian pada materi budaya positif ini ada 8 konsep ya, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru ya, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, mungkin dari ke-8 poin ini sudah banyak diketahui ya istilah-istilah ini. Kira-kira apa yang paling baru menurut Bapak Ibu semua? Dari tulis mungkin apa? Materi apa yang paling baru atau mungkin baru saja dipelajari dari 8 ini Mas? Dari 8 ya? Dari 8 yang baru benar yang ini segitiga restitusi. Okay. Belum paham sama sekali tentang segitiga restitusi. Okay. Segitiga restitusi ini
nanti kita akan bahas di terakhir ya. Jadi dimohon untuk mengikuti sampai selesai. Yang pertama ya, kita akan membahas tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya, mungkin kita sudah sering istilah pembelajaran berdiferensiasi ini apa ya, sudah tahu ya mungkin Bapak Ibu semuanya. Ya, pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki tujuannya sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya, sesuai minat dan bakatnya. Jadi anak-anak ya, kemarin kita sudah membuat kuesioner ya. Jadi gaya belajarnya anak-anak itu bisa kita lihat ya, bisa kita analisis. Nah, itu kalau kita benar-benar mempraktikkan, maka kita ini ya melaksanakan pembelajaran yang sesuai kebutuhan murid-murid kita. Nah, kemudian ya sesuai juga dengan profil pelajar Pancasila ya. Ada 6 profil pelajar Pancasila, kita sudah tahu semua ya, sudah sering kita dengar. Yang pertama tentu saja adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, berakhlak mulia ini yang perlu dimunculkan. Akhlak mulia ini akhlak yang seperti apa ya? Tentu saja akhlak anak ya kepada Sang Pencipta ya Allah, kepada sesama, kemudian kepada lingkungan juga ya, seperti itu. Ini akhlak mulia. Kemudian beriman dan bertakwa sesuai dengan agama yang diyakininya. Apakah anak-anak kita yang murid-murid kita sudah mencerminkan karakter yang pertama ini atau belum? Nah, kita bisa lihat ya dalam kegiatan sehari-harinya. Kemudian berkebinekaan global. Ya, berkebinekaan global artinya di Indonesia ini banyak sekali ya budaya, suku, bangsa bermacam-macam. Ya, kita bisa untuk mengajarkan anak-anak kita bahwa tidak boleh mengandalkan ya budaya kita sendiri. Kita harus satu Indonesia ya. Jadi harus berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong. Nah, bergotong royong ini sudah seringkali kita laksanakan ya, yaitu kerjasama ya, kerjasama, kolaborasi. Kini eranya murid bukan lagi pinter-pinteran ya, tetapi kita ingin mewujudkan murid yang bisa berkolaborasi, bekerja sama dalam setiap kegiatan. Jadi istilahnya tidak berkompetisi ya. Jadi makanya sekarang ini tidak ada perankingan dalam kelas itu, tapi bagaimana kita mewujudkan kerjasama atau kolaborasi, itu yang lebih penting. Kemudian kreatif, siswa kreatif ya, menciptakan hal-hal yang baru ya, begitu. Kemudian bernalar kritis ya, dalam pemecahan masalah, pemecahan tugas-tugas, seperti itu. Mandiri, nah mandiri tuh ya, jadi ada 6 profil belajar Pancasila ya yang harus kita wujudkan. Selanjutnya adanya miskonsepsi ya, miskonsepsi teori kontrol ya. Kita jadi orang dewasa ini, jadi guru seolah-olah itu bisa mengendalikan murid ya. Sebenarnya itu adalah salah Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama ini miskonsepsi ya, ilusi guru ya, seolah-olah kita itu guru mengontrol murid. Apapun bisa kita perintahkan ya. Murid kita pengennya seperti apa, kita bisa perintahkan. Nah, selama ini mungkin itu dianggap benar ya, tapi ternyata itu kurang baik ya. Kemudian ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermakna. Penguatan positif ini seperti pemberian hadiah ya, atau rewards, perankingan juga. Itu sebetulnya hanya sebuah ilusi ya. Jadi ada sisi negatifnya.
bukan lagi positif ya. Misalnya anak kita ya yang berprestasi dikasih hadiah, kadang anak itu berpikiran, wah saya melakukan ini, mengerjakan tugas ini itu karena pengen diberi hadiah. Nah itu sebetulnya tidak baik buat anaknya, karena itu adalah motivasi eksternal ya, motivasi dari gurunya, nanti saya melakukan ini supaya dapat hadiah. Nah itu jadi motivasi eksternal. Yang paling benar adalah mereka melakukan tindakannya ya berdasarkan motivasi intrinsiknya dari diri sendiri. Ini pemberian hadiah itu selama ini mungkin kita lakukan, wah anak-anak jadi senang, jadi semangat. Ternyata setelah dikaji itu ada sisi negatifnya. Itu tadi anak jadi kecenderungan melakukan hal karena ada maunya, karena ada hadiahnya, seperti itu. Nah, selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kadang kalau kita melihat kesalahan anak ya, itu kita kadang memperlakukan anak itu supaya dia mengakui kesalahannya, sampai mungkin anak tersebut sampai nangis. Nah, sampai menyesal. Itu sebetulnya juga kurang baik ya, karena mereka jadi sepertinya minder ya, saya salah ya, seperti itu juga kurang baik ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini kita semuanya guru sudah dewasa ya, tidak benar bahwa kita itu memaksakan kehendak kita kepada anak-anak ya, seperti itu. Ini tadi adalah miskonsepsi teori kontrol. Berikutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitasnya atau kebutuhan kita itu sama. Padahal ya, menurut teori kontrol itu kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kebutuhan murid itu berbeda-beda. Jadi tidak bisa disamakan. Misalnya di kelas ya, kita ya jangan meminta anak itu supaya dapat nilai bagus semua ya di semua bidang, tidak ya, karena menurut teori ini ya, semua murid itu tidak sama ya, berbeda begitu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal menurut teori kontrol setiap orang itu memiliki gambaran berbeda atau sudut pandang yang berbeda. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif. Tadi ya, disiplin positif ini berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Ini diambil dari bahasa Latin ya, disiplin. Disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Disiplin ini berarti berasal dari diri kita sendiri, bukan diperintah orang lain semata ya. Kemudian disiplin positif ini merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif ini membentuk murid ya, memiliki motivasi intrinsiknya, jadi semangat dari dalam dirinya, bukan dari ini tadi ya, penghargaan, kemudian karena ancaman ya, atau karena hukuman. Misalnya ya, pada saat dulu mungkin masih diterapkan anak potong rambut. Nah kan kita kadang sebagai guru juga sebetulnya kadang ya pernah lah mungkin sekali mengancam atau sebagainya, ini juga tidak dibenarkan. Kemudian memberikan hukuman yang tidak sesuai ya, misalnya anak terlambat dihukum lari lapangan. Nah itu tidak ada hubungannya dengan kesalahannya itu ya, ini juga sebetulnya salah. Saya pun pernah melakukannya seperti
Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, ya, disiplin dari dirinya sendiri, bukan karena gurunya, ya. Nah, kemudian sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke. Nilai-nilai kebajikan. Ini materi yang ketiga. Oke. Sebelum saya lanjutkan, ya, bolehkah untuk berpantun dulu? Boleh, ya. Oke, pagi-pagi minum air hangat. Ayo semuanya semangat, ya. Oke, ya. Mungkin ada yang ingin membalas pantunnya? Ya. Pak Iri. Oke. Pagi-pagi. Ya. Pagi-pagi sarapan nasi kuning. Tidak lupa ada perkedel. Tetap semangat. Oh, hanya teruskan. Oke. Ini nanti bagian ini saya edit loh. Oke. Baik, ya. Selanjutnya yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan, ya, merupakan nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Kemudian contoh nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Dari tiga ini, ya, yang sudah sering kita lihat yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu sudah diramu, ya, menggunakan kata-kata yang mempunyai nilai-nilai kebajikan, ya, seperti tadi beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 1, 2, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini adalah semuanya adalah nilai kebajikan. Kemudian nilai kebajikan dari IMO Primary Years Program, ya, yaitu sikap murid yang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian nilai kebajikan keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Oke, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka kita bisa melakukan kesalahan. Jadi kalau anak atau murid kita melakukan hal yang salah, berarti itu ada satu, ya, salah satu ini yang tidak terpenuhi. Contoh, ya, anak ketika sedang dijelaskan yang sedang pelajarannya, dia mengobrol sendiri. Nah, berarti kira-kira ada kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi, ya? Ketika anak murid, ya, itu rame di belakang ngobrol dengan temannya, kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari mereka itu, ya? Salah satu ini. Contoh misalnya kebutuhan kebebasan, misalnya saya kok gaya belajarnya itu yang visual, ya, pengen nonton video, ya, film, tapi kok gurunya cuma ceramah misalnya, kan jadi anak mungkin bosan. Nah, seperti itu. Jadi kalau murid melakukan kesalahan, pasti ada salah satu yang belum terpenuhi itu, ya. Contoh yang pertama yaitu bertahan hidup, ya, ini adalah kebutuhan dasar kita, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan.
Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini contohnya itu rasa diterima, dipedulikan, ya, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Ya, misalnya dalam satu kelompok ada siswa yang kelihatannya menyendiri, ya, tidak aktif. Mungkin dalam kelompoknya itu tidak diterima, ya, dengan kekurangannya, mungkin, ya. Kemudian kurangnya kerjasama juga bisa, ya, dalam satu kelompok ini. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan, kebutuhan penguasaan. Ini contohnya adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, ya, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi mungkin kalau penguasaan, ya, kepala sekolah, ya, ini mungkin masuk sini, ya, keinginan untuk memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Selanjutnya yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan. Nah, ini sering kita dengarkan bebas, ya, arti kata bebas, tidak pengen dikekang. Mungkin kalau orang atau guru, ya, melanggar aturan, ya, ini mungkin karena tidak terpenuhinya unsur kebebasan. Di sekolah mungkin terkekang, ya, dengan aturan-aturan sekolah, ya, seperti itu. Ini contohnya adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang kelima, ya, tentu saja semua orang pasti butuh kesenangan, ya, yaitu bermain, ya, humor, antusiasme dan tertawa. Jadi tertawa itu tidak ada salahnya, ya. Justru ini adalah bagian dari kebutuhan hidup manusia. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Yang kelima, ya. Motivasi ini ada dua, yaitu intrinsik, ya, dan ekstrinsik, ya. Untuk yang motivasi ekstrinsik, ya, menghindari ketidaknyamanan hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Contoh, ini berarti motivasi ekstrinsik dari orang lain, ya, dari guru kita. Misalnya murid datang tepat waktu, ya, itu bisa jadi, ya, dia itu karena takut, ya, takut nanti misalnya kalau di sekolah terlambat dihukum, ya. Jadi belum tentu mereka itu datang tepat waktu itu karena motivasi dari dirinya sendiri, ya. Ada siswa, ya, ini pengalaman siswa saya sendiri, tidak pernah ke kamar mandi, ya, tidak pernah ke kamar mandi. Nah, mungkin karena apa, ya, karena takut, ya, nanti izin tidak diberi, ya, atau dapat hukuman, ya, seperti itu. Kemudian ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, tadi, ya, murid kita mungkin sangat aktif, ya, belum tentu dia itu memang motivasi dari diri sendiri, ya. Bisa jadi karena saya menunggu hadiah ini, ya, hadiah dari Bu Halim biasanya. Nah, ya, itu akan bisa jadi motivasi tapi kurang baik, karena bisa jadi nanti ketika Bu Halim tidak memberikan hadiah, dia itu beda, ya, tidak semangat lagi. Nah, bagaimana caranya supaya tidak menimbulkan ketergantungan seperti itu? Ya, kita sampaikan saja, nah, ini saya ingin memberikan hadiah karena kebetulan baru dapat rezeki, ya, jadi ingin berbagi. Nah, seperti itu. Jadi tidak setiap hari minta hadiah, ya. Jadi tidak menjadi beban buat kita. Kemudian, nah, ini motivasi intrinsik. Ini yang menurut saya paling bagus, ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini, ya, yang paling bagus dari dalam diri sendiri, ya, seperti itu. Kemudian
Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, hukuman ya, tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilipatkan, bersifat satu arah ya, berupa hukuman atau hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi itu adalah terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman dengan adanya aturan tersebut. Sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kita akan melihat penjelasan tentang 5 posisi kontrol guru ya. Ini berdasarkan kasus ya, ilustrasi ya. Dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Yang pertama, ini guru sebagai penghukum ya. Seperti apa memperlakukan muridnya yang terlambat. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Nanti kira-kira posisi kontrol yang mana yang paling ideal buat kita ya. Dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini saya alami juga ya. Murid saya yang sudah mungkin 8 tahun yang lalu itu masih ingat ketika saya menghukumnya. Yang kedua, ini posisi sebagai Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? pembuat rasa Kalau bersalah ya. terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba?
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, ini posisi pembuat rasa bersalah ya. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi temannya, posisi yang ketiga. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Nah, kalau seperti ini Kamu dia tidak ada-ada terlambat, saja. itu motivasinya dari luar atau dari dirinya sendiri? Guru berbicara dengan Tadi nada kan suara ramah. buat bangga ibu ya nak. Nah, berarti Cenderung masih bersinar dari untuk luar. menjaga Jadi suasana belum tetap ideal santai. juga sebagai Murid posisi akan teman. merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Oke. Posisi terakhir sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam.
Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi Berdasarkan 5 posisi kontrol tadi, yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau atau monitor, yang kelima yaitu sebagai manajer. Dari kisah yang tadi dialami oleh Naren ya, kasus 1 sampai 5 tadi, kira-kira menurut Bapak Ibu semua posisi yang paling ideal yang bisa kita lakukan jika mungkin nanti kita menghadapi murid yang mempunyai masalah ya, walaupun beda masalahnya ya, kira-kira sebagai posisi apa Bapak Ibu? Posisi manajerial ya, karena ya, jadi guru yang memposisikannya sebagai manajerial itu bukan fokus kepada anaknya itu, kesalahannya anak itu, tapi bagaimana mencari solusi atas permasalahan tersebut ya. Kemudian juga tidak perlu dengan nada yang keras ya, seperti itu. Jadi tidak membuang energi kita ya. Yang penting solusinya tercapai ya, anak tersebut ya. Apalagi solusi itu berangkat dari murid tersebut ya. Ya, murid tersebut yang memberikan solusinya, bukan dari gurunya. Tentu saja akan berbeda jika guru yang memberikan solusi ya. Oke. Selanjutnya tentang keyakinan kelas ya. Ini adalah materi yang ketujuh. Untuk keyakinan kelas ini kemarin mungkin sudah dipraktekkan semua oleh guru-guru kelas ya. Ini mungkin sudah paham betul ya, mengapa keyakinan kelas ya, mengapa Bapak Ibu memilih membuat keyakinan kelas, dan mengapa bukan peraturan kelas ya yang selama ini kita lakukan, mungkin ya menuliskan peraturan kelas atau tata tertib ya. Nah, yang lebih ideal lagi yaitu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, jadi umum ya, lebih bersifat umum. Jadi tidak detail ya, supaya
supaya apa? Mudah diingat, poin-poinnya tidak terlalu banyak. Kalau poinnya terlalu banyak, anak sulit mengingat, ya. Seperti itu. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif, bukan tidak boleh membuang sampah, tapi menjaga kebersihan kelas misalnya. Tidak boleh terlambat, diganti dengan datang tepat waktu, seperti itu. Dalam bentuk pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Kalau saya baca untuk keyakinan kelas itu terdiri dari 3 sampai 7 poin saja. Kurang lebih seperti itu yang ideal. Tujuannya apa? Anak mudah mengingat. Seperti itu. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, ya. Disesuaikan dengan kelas kita masing-masing. Kelas A dengan kelas B tentu saja mungkin berbeda karakternya, jadi disesuaikan dengan kelas. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini sudah selesai semua kemarin, ya. Jadi semua siswa terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Ya, pada kesempatan kali ini Pak Taufik akan menyampaikan tentang keyakinan kelas. Apa itu sih keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas ini merupakan sebuah peraturan kelas, ya, yang perlu kita lakukan dari dalam hati kita. Ya, jadi tidak sekedar ucapan atau tulisan, tetapi kita lakukan dari dalam hati kita. Nah, langkah pertamanya kalian coba, ya, coba kira-kira satu anak saja peraturan kelas yang kalian tahu itu di kelas ini apa? Coba peraturan kelas satu saja yang kemarin disampaikan, apa peraturan kelasnya? Coba Mbak Suryanti. Ya, Mbak Suryanti, peraturan kelas apa? Tidak merusak fasilitas kelas. Ini adalah peraturan kelas dari Mbak Suryani, ya. Nah, itu contohnya. Mari kita tuliskan peraturan-peraturan kelas, ya, sesuai keinginan kalian. Pak Taufik bagikan sticky note, ya. Silakan tuliskan yang di atas sendiri nama panggilan, kemudian peraturan kelas yang kalian inginkan, ya. Oke, peraturan kelasnya sudah ditulis semua? Selanjutnya kalian tempelkan sticky note tersebut di papan tulis ini, ya. Keyakinan kelas yang pertama yaitu saling menyayangi teman kelas. Bagaimana ini sepakat? Setuju? Oke, ya. Yang ke-8, ya, ini materi kita yang terakhir tentang budaya positif, yaitu segitiga restitusi. Ya. Segitiga restitusi ini, ya, merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Biasanya segitiga restitusi ini, ya,
ketika kita menghadapi murid yang bermasalah. Tidak hanya murid, tapi juga anak kita juga bisa kita gunakan dengan pendekatan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ya, yang pertama ada tahapan menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ya, kalau di sekolah ya menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini untuk penjelasannya, tahap pertama yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan, yaitu adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi murid itu ya pasti pernah melakukan salah. Jangan kita hukum yang berlebihan, karena pada dasarnya kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Kita saja sebagai guru pasti pernah melakukan kesalahan. Itu semua adalah bagian dari proses pembelajaran. Murid tidak akan bisa kalau belum pernah berbuat salah, ya, pasti itu. Kemudian menggeser identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Identitas gagal, anak yang melakukan kesalahan itu kadang cenderung, wah saya jadi anak yang nakal, ya, pokoknya negatif. Tapi dengan segitiga restitusi ini, ya, membuat anak yang tadinya merasa gagal atau menjadi anak yang nakal mungkin, ya, itu menjadi anak yang sukses, ya. Jadi kita merubah paradigma, ya. Setiap kesalahan itu adalah dari proses pembelajaran. Jadi kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Itu yang kita ubah dulu, ya. Jadi kalau ada murid yang salah, ya, itu wajar karena dia itu sedang mengalami proses pembelajaran. Ya, tugas kita mengarahkan seperti itu. Selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang ketiga yaitu tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, ya, untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ini kita hubungkan dengan keyakinan kelas. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Oh, ternyata tidak. Nah, jadi harus bagaimana solusinya? Itu salah satu tahapan dari segitiga restitusi. Penanganan murid dengan pendekatan segitiga restitusi. Nafis merasa kesal karena tidak terima tugas-tugasnya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosi. Ya, kalau kita sebagai guru, ya, melihat Nafis ini marah-marah, biasanya mungkin langsung, ya, ditanya, kenapa kamu marah? Nah, itu tidak baik seperti itu. Malah kadang dibalik dimarahi lagi dia, ya, seperti itu. Ternyata dengan segitiga restitusi ini kita bisa menemukan solusi dan menyelesaikan masalah ini dengan baik. Contoh, ya, Mas Nafis, tadi Pak Tomik itu dapat laporan dari ketua kelas. Kalau kamu itu habis bertengkar ya dengan Vano. Iya, Pak. Kenapa kamu kesal, Nak? Karena pekerjaan saya atau PR dicontek oleh Vano. Oh, ya wajar lah, ya, kalau kamu itu marah. Kalau mungkin Pak Taufik ada di posisi kamu, mungkin juga akan berbuat hal yang sama. Nah, lalu apa yang kamu lakukan kepada Vano? Saya marah dan menghormati Vano dan mendobrak meja. Nah, kamu pasti berbuat seperti itu kan ada alasannya, ya? Apa alasannya? Karena Vano tidak ingin berusaha sendiri. Oke.
Oke ya, ya wajar karena dia tidak mau berusaha sendiri ya. Pak Taufik menghargai tindakanmu nak ya, tapi untung saja ya itu kamu hanya menggebrak meja. Coba kalau sampai memukul ya. Oke, coba kita pikirkan tindakanmu yang marah ya sampai menggebrak meja tadi. Apakah sudah sesuai keyakinan kelas kita nak? Tidak sesuai. Tidak sesuai. Menurutmu apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Saling menghormati sesama teman. Nah, menurutmu keyakinan saling menghormati sesama teman ini apakah penting? Sangat penting, Pak. Oke, jika penting ya, keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu itu marah? Sabar menahan emosi dan jika ada yang mencontek, laporkan ke Pak Taufik. Ya, bagus sekali ya. Jadi tadi tindakanmu kalau ada yang marah ya, keyakinanmu sabar dan menahan emosi. Kemudian kalau ada yang mencontek, lapor ke Pak Taufik ya. Bagus sekali nak. Pak Taufik dengar dari pihak keamanan ya, kalau kamu itu sering terlambat ya? Iya Pak, saya sudah 3 kali terlambat dalam seminggu. Nah, Mas Mail, kamu tahu ya, kalau sering terlambat itu adalah sebuah kesalahan? Iya Pak. Nah, Mas Mail, setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Pak Taufik juga sering berbuat salah ya. Nah, yang penting kita berusaha untuk memperbaiki. Nah, ayo Mas Mail kita sama-sama cari solusinya ya. Mas Mail berbuat salah itu pasti ada alasannya. Kenapa kamu sering terlambat nak? Saya bermain game Pak sampai larut malam, jadi saya bangun siang. Oke ya, Mas Mail bangun siang ya dan terlambat itu adalah sebuah kesalahan bukan ya. Terlambat masuk sekolah itu tadi apakah sesuai keyakinan kelas kita nak? Tidak Pak. Nah, menurutmu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin. Disiplin. Nah, menurut kamu disiplin itu apakah penting? Penting Pak, karena disiplin akan membuat saya lebih tepat waktu dan tidak akan sering terlambat. Nah, jika penting ya, keyakinan apa yang harus kamu lakukan supaya tidak terlambat? Mengurangi bermain game sampai larut malam agar bangunnya di pagi. Oke ya, terima kasih. Tahap pertama yaitu menstabilkan identitas. Iya. Kenapa kamu kesana? Karena pekerjaan saya atau PR sulit oleh. Oh ya wajar lah ya kalau kamu itu marah. Kalau mungkin Pak Taufik ada di posisi kamu, mungkin juga akan berbuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan kepada Fana? Saya marah dan berbagi menunggu meja. Nah, kamu pasti berbuat seperti itu kan ada alasannya ya? Apa alasannya? Karena kan tidak Menanyakan alasannya, jadi tidak langsung. Oke ya, ya wajar karena dia tidak mau berusaha sendiri ya. Pak Taufik menghargai tindakanmu nak ya, tapi untung saja ya itu kamu hanya menggebrak meja. Coba kalau sampai memukul ya. Oke, coba kita pikirkan tindakanmu yang marah ya sampai menggebrak meja tadi. Apakah sudah sesuai keyakinan kelas kita nak? tidak sesuai. Tidak sesuai. Menurutmu apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Saling menghormati sesama teman. Nah, menurutmu keyakinan saling menghormati sesama teman ini apakah penting? Sangat penting. Oke, jika penting ya, keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu itu marah? Sabar menahan emosi dan jika ada yang mencontek, laporkan ke Pak Taufik. Ya, bagus sekali ya. Jadi tadi tindakanmu kalau ada yang marah ya, keyakinanmu sabar dan menahan emosi. Kemudian kalau ada yang mencontek, lapor ke Pak Taufik ya. Baik ya, itu tadi contoh dari Nafis yang marah-marah ya. Kemudian setelah ditelusuri ternyata dia itu marah karena pekerjaannya atau tugas-tugasnya itu dicontek oleh temannya.
Nah, dalam penanganan dengan pendekatan segitiga restitusi, langkah pertama tadi ya, yaitu dengan menstabilkan identitas ya. Jadi ditanya, kenapa kamu berbuat seperti itu ya? Apakah baik atau tidak? Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Kemudian solusinya bagaimana kalau mengalami hal seperti itu tadi? Ya, jadi kita sebagai guru itu melakukan diskusi terhadap permasalahan tersebut ya, mencari solusinya seperti apa. Dan solusinya itu berangkat dari murid tersebut ya, yang memberikan solusinya itu murid kita sendiri, bukan dari kita. Kalau seperti itu, kalau berawal dari dirinya sendiri ya, insya Allah akan lebih baik ya dibanding kita yang memberikan solusi. Walaupun mungkin ya, kalau untuk kelas rendah mungkin bisa memberikan solusinya sendiri. Kita coba saja ya, tetap dengan bimbingan guru seperti itu. Kalau kelas tinggi sudah pemikirannya lebih dewasa, insya Allah bisa memberikan solusinya sendiri. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang terakhir kita sudah memasuki refleksi. Tadi kita sudah membahas tentang perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, yang ke-8 yaitu segitiga restitusi. Sudah 8 materi dari budaya positif. Kemudian untuk penutup ya, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Posisi kontrol apa yang paling ideal? Tadi setelah saya tanyakan kepada Bapak Ibu guru semua, yaitu sebagai posisi manajer ya, seperti itu. Kemudian bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri. Kita sebagai guru memiliki posisi kontrol, tujuannya adalah untuk menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan standar nasional pendidikan kita. Nah, akhir kata ya, terima kasih atas waktu yang diberikan ya, telah mengikuti kegiatan desiminasi pada hari ini, yaitu tentang budaya positif modul 1.4. Ya, dari saya apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah dalam desiminasi ini ada 3 kali ya Bapak Ibu. Ini yang pertama, kemudian nanti kedua dan ketiga. Jadi insya Allah mohon izin, mohon dukungannya untuk melakukan aksi nyata ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listianingsih dari SDN Jagir 1. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan sejawat saya, yaitu Pak Taufik Adi Sarwoto, yang sudah berbagi praktik baik di sekolah kami. Salah satunya yaitu tentang posisi kontrol seorang guru, di mana di situ ada 5 posisi kontrol seorang guru yang sudah dibagikan oleh Pak Taufik. Selama ini kelimanya sudah pernah saya lakukan, dan kedepannya saya akan berusaha memposisikan diri saya sebagai seorang manajer seperti itu, karena itu akan membuat siswa lebih nyaman. Dan kedepannya saya berharap siswa-siswa saya lebih terbuka lagi saat berkomunikasi dengan saya demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Anas Effendi dari SDN Jager 1 Surabaya. Saya di sini akan memberikan testimoni ataupun umpan balik kepada rekan sejawat kami, yaitu Bapak Taufik Adi Sarwoto, yang telah memberikan mengajar praktik baik kepada kami, yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Terutama ya, motivasi perilaku manusia di sini adalah tentang motivasi intrinsik pada siswa. Sebetulnya yang sudah kita lakukan adalah memberikan motivasi ekstrinsik, yaitu berupa ujian, berupa reward. Tapi yang sebelum saya ke satu di sini adalah tentang motivasi intrinsik ya, sehingga siswa itu nanti dia merasa belajar itu dari motivasinya dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.